Maka beberapa orang muridnya datang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, suka kepikir semuanya Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, yang Allah kemudian abadikan di dalam Quran surah Al-Maidah. Apa itu yang mereka minta? Mereka minta hidangan dari langit. Mereka minta hidangan dari langit. Maka mereka mengatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, kalau memang bisa ya hai Isa, tolong turunkan untuk kami hidangan dari langit, yang nanti hidangan itu akan kami makan oleh orang-orang yang ada semua di antara kami, yang miskin dan yang kaya semuanya makan hidangan dari langit. Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Anbiya-nya menceritakan kejadian ini tentang bagaimana mereka meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menurunkan hidangan dari langit. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, kalau memang kalian betul-betul serius ini meminta hidangan langsung turun dari langit, maka berpuasalah kalian salasuna yauman, selama 30 hari. Maka berpuasalah mereka selama 30 hari. Yang kaya, yang miskin, yang ikut ajaran Nabi Isa alaihissalam berpuasa semangat itu, ingin mencicipi makanan dari langit. Ini kan luar biasa. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Biasanya ada juga Pak Imam pemimpin doa, itu mimpin doanya yang dibaca, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'. Saya pikir ini doanya Nabi Isa padahal minta makanan dari langit. Tadi kenapa dipakai sama Pak Imam yang mimpin doa? Tak lagi turunlah ini makanan dari langit. Jadi ini mesti kita selektif memilih doa. Tidak semua doa-doa dalam Al-Quran itu kemudian bisa kita praktekkan dan bisa kita pakai untuk kita berdoa. Karena ada doa-doa yang itu menjadi kekhususan untuk nabi tertentu. Sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau berdoa minta kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Tuhanku, berikan aku kekuasaan yang tidak kau berikan kepada setelahku, siapapun itu orangnya. Maka doa ini doa dalam Al-Quran, tapi bukan berarti kita pakai dalam doa kita. Itu kan seolah-olah pokoknya saya kasih ya Allah kekuasaan, yang lain gak usah dikasih. Dan itu kan benar. Tapi kalau untuk Nabi Sulaiman, konteksnya benar, betul. Karena kan Nabi Sulaiman minta kepada Allah kekuasaan, dapat menguasai jin, manusia, binatang, ya, kendaraannya angin dan lain sebagainya. Maka setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi yang dapat kekuasaan seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lanjut kembali. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, kalau memang keinginan kalian itu benar dan jujur, ya, fasum salasina yawman, puasa 30 hari. Maka berpuasa mereka 30 hari. Setelah 30 hari berpuasa, mereka kemudian kembali datang kepada Nabi Isa alaihissalam menagih janjinya. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian menawarkan yang lain. Bagaimana kalau yang lain? Tidak, wahai Nabi Allah, itu cukup untuk kami. Apa itu? Makanan dari langit di dalam Quran surah Al-Maidah. Maka Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengangkat kedua tangannya. Jadi memang mengangkat kedua tangan dalam berdoa itu menjadi adab dalam berdoa, Bapak Ibu semuanya.
Ya. Dan itu tidak ada khilaf perbedaan para ulama. Hukum asal berdoa adalah mengangkat kedua tangan, itu hukum asalnya. Meskipun dalam sunnah Rasulullah kita melihat dan kita membaca tidak selamanya Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangan, tidak selamanya. Kadang Rasulullah kalau berdoa itu mengangkat jari telunjuknya saja, tidak mengangkat kedua tangan. Itu biasa Nabi lakukan kalau berdoa ketika sholat Jumat atau sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat. Beliau khutbah. Maka kalau beliau berkhutbah, berdoa, biasanya doanya sambil mengangkat satu jari. Nah ini sunnah yang hari ini kadang khotib juga banyak tidak mengamalkannya. Padahal dalam Sahih Muslim pernah ada seorang sahabat marah betul kepada khotib Jumat, langsung ditegur karena khotib Jumatnya mengangkat kedua tangan, dan itu bukan sahabat Nabi, tabi'in, ditegur oleh sahabat Rasulullah SAW sampai dengan doa-doa yang buruk, semoga tangan itu celaka dan sebagainya. Itu kan buruk, ditegur itu. Kenapa? Saya ini Jumatan selalu bersama Nabi SAW, dan setiap Nabi berjumat itu Rasul kalau berkhutbah selalu angkat jarinya, kalau berdoa selalu angkat jarinya. Ya, maka angkat jarinya kalau berdoa. Saya itu hadis riwayat Imam Muslim. Saya tidak tahu di doa ini kalau khutbahnya angkat jari atau angkat tangan. Coba cek lagi. Ya, nanti tanya khotibnya, Pak Ustaz, mohon maaf, sebenarnya Nabi itu kalau khutbah Jumat berdoa yang diangkat apa? Kita nggak mungkin bahwa hukum asal berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Betul, itu benar. Bahkan sebab doa mustajab itu kalau mengangkat kedua tangan kita. Hantarkan, dekatkan ke arah wajah. Ya, di bab nikafaihi, maka berdoalah dengan perut telapak tangan kita. Berdoa dengan perut telapak tangan yang putih ini. Dekatkan, hantarkan ke wajah kita. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita cara berdoa. Ya, jadi bukan ada berdoa, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf kalau sini ada berdoa. Ada Nabi lakukan itu biasanya kalau doanya itu untuk sesuatu yang sangat besar sekali. Ya, bahkan seolah-olah Rasulullah itu sedang memanggul beban yang berat, berdoanya tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Itu biasanya kalau sholat istisqa, doa-doa untuk permintaan yang sangat banyak, berat dalam hidup persoalannya. Oh, itu doanya. Maka kalau ada yang doa begini, ya husnuzon saja Pak. Jangan-jangan urusan hidupnya memang lagi berat-beratnya. Ini orang hidupnya lagi berat-beratnya. Berdoanya seperti begini. Karena Nabi pernah doa begitu itu surat istisqa. Hatta yang bayau'in wajhi, sampai nampaklah putih ketiaknya. Kan begini doa. Ya. Tapi kalau biasa setelah berdoa, maka Nabi rapatkan kedua telapak tangan tilqa'a wajhi, sampai menghadap wajahnya, di batni kaffaihi, dengan perut tangannya yang bagian dalam, ya, yang putih. Berdoa begini. Berdoa seperti ini. Rasulullah sering lakukan itu. Meskipun kadang Nabi dalam khutbah Jumat dan Id berdoa dengan seperti ini. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya berdoa, yang doa itu Allah bagikan di dalam surah Al-Maidah. Apa kata Allah? Qala Isa, berkata Nabi Isa alaihissalam. Berkata Nabi Isa alaihissalam, Rabbana Allahumma Rabbana anzil alaina, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina,
supaya jadi hidangan makanan untuk kami yang awal dan yang akhir. Bisa juga peringatan yang awal dan yang akhir, itu artinya sesuatu yang diperingati. Wa ayatan dan tanda kebesaran dari itu, kata Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu kejadian ini, kata Imam Ibnu Katsir, ada 1,300 orang yang melihatnya. Jadi yang melihat saksi kejadian ini bukan 1-2 orang, 1.300 orang melihat bagaimana dari langit sambil dibawa oleh awan hitam 2 buah, ya, datanglah makanan itu dari langit, turun dari atas, kelihatan itu. Yang melihat 1.300 orang. Awan yang hitam itu ghamamatan artinya awan yang hitam itu kemudian turun semakin dekat. Setiap kali semakin dekat awan itu turun, Nabi Isa alaihissalam kemudian beristighfar mohon ampun kepada Tuhannya. Turun makin mendekat, beristighfar mohon ampun kepada Tuhannya. Terus demikian yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam hingga Maidah, makanan itu. Makanya suratnya disebut surat Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan. Kenapa disebut Al-Maidah, surat 5 dalam Al-Quran? Karena ada doa Nabi Isa alaihissalam minta kepada Allah agar diturunkan Maidah dan minas sama, hidangan menu khusus langsung turun dari langit.